Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih semangat Pak ya, Ibu, untuk melanjutkan belajar kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa manfaat untuk kita semua. Dan untuk menginjak acara yang kedua, kita sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Fadly Kuswain. Semoga acara ini bisa berlangsung semangat dan tidak ngantuk Pak Ibu ya. Walaupun perutnya kenyang tapi semangatnya masih oke. Ya, sebelum menginjak ke materi, saya akan bacakan riwayat beliau agar kita lebih dekat, lebih kenal. Yaitu nama lengkap Dr. Fadly Kuswain, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 7 Oktober 1976. Ya, status menikah ya, menikah. Untuk selanjutnya pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Ya, mungkin untuk menyingkat waktu kita cukupkan sekian untuk riwayat beliau. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita persilahkan Dr. Fadly Kuswain untuk membawakan materinya, yaitu peranan hidrogen dalam tata laksana diabetes. Jadi mudah-mudahan sesi yang kedua ini kita lebih bisa mendalami lagi tentang penyakit diabetes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama selalu kita memuji Allah atas semua nikmat yang telah diberikannya kepada kita, dan salawat dan salam tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini untuk mempersingkat waktu karena harusnya kita mulai jam 1. Saya punya waktu 45 menit ya, sampai jam 2 ya. Baik, setelah itu nanti kita akan bertanya jawab. Oke, baik. Seperti yang telah disampaikan oleh moderator, apa yang akan saya sampaikan pada sesi yang kedua ini yaitu tentang manfaat gas hidrogen. Hidrogen di sini disimbolkan dengan H2. Ya. H2 itu adalah bentuk bentuknya gas, ya, gas hidrogen dalam menekan stres oksidatif pada penderita diabetes mellitus. Nah, nanti saya akan terangkan. Ini mungkin dari judul ini ada yang masih bingung ya. Ini maksudnya apa? Ini stres oksidatif apa? Ya, gas hidrogen kok bisa mengobati? Itu seperti apa bentuknya? Ya, baik. Memang sengaja begitu saya ditanyakan oleh panitia, "Dok, ini kita mau ngadain seminar tentang diabetes. Jadi kira-kira dokter mau ngisi apa?" Nah, saya berusaha untuk mencari ini kan atin ya. Mesti bahasannya kan ya balik-baliknya ke bekam lagi kan, terus tata laksananya dengan habatus sauda, dengan madu ya. Itu kayaknya umum ya. Iya enggak? Saya yakin sudah banyak sekali yang membaca tentang itu. Ya, tinggal mungkin kalau mau ikut seminar itu pengen tahu, pengen ngulang-ulang lagi, pengen murojaah istilahnya gitu, ya. Ini apa sih manfaat madu untuk diabetes? Nah, terus saya terpikir apa kira-kira sesuatu yang berbeda, ya. Tetapi memang berbeda itu bukan hanya sekedar berbeda, tapi memberikan perbaikan yang bermakna terhadap status pasien diabetes mellitus, dan tentu juga yang saya punya pengalaman dengannya, ya. Nah, maka saya ajukanlah
manfaat hidrogen, gas hidrogen, ya. Bukan hanya hidrogen tapi gas hidrogen. Ya. Baik. Sebelumnya kita harus tahu, saya sedikit ya, bahas sedikit tentang judul nih. Kenapa kok pakainya H2? Ya, kenapa enggak hidrogen? Ya. Pernah mendengar istilah air hidrogen? Kalau kita pakai istilah air hidrogen kira-kira membingungkan enggak? Ya. Ya. Masih bingung, ya. Nah, karena apa? Karena memang di dalam air kan ada hidrogen. Air rumus molekulnya apa? H2O. H itu apa? Hidrogen. Lah kenapa dibilang air hidrogen? Di dalam air ada hidrogen kok. Nah, memang itu istilah yang membingungkan. Makanya lebih tepat pada gas hidrogen, ya. Jadi sebagai patokan, hidrogen itu merupakan atom yang paling kecil sejagat raya. Ya. Atom yang paling kecil sejagat raya itu adalah hidrogen. Ya. Mungkin dulu pernah kuliah di SMA, belajar di SMA, belajar tentang kimia, ya. Pernah mengenal namanya tabel periodik. Ya, tabel periodik kita sekilas balik puluhan tahun yang lalu mungkin ya. Di antara kita ada yang udah puluhan tahun loh. Ya. Puluhan tahun yang lalu, saya udah 20 tahun lebih nih kayaknya SMA berarti ya. Puluhan tahun yang lalu ya, kita belajar di SMA ada yang namanya tabel periodik. Wah, bentuknya benar-benar kayak tabel. Sebaiknya saya tampilin di sini harusnya ya. Nah, di situ menggambarkan unsur-unsur atom-atom yang ada di alam semesta ini. Ya, mulai dari hidrogen, helium, ya, kemudian ada xenon, ya, ada radium, ada kalsium, itu atom. Ya, termasuk oksigen itu adalah atom. Nah, atom-atom ini disusun berdasar di dalam tabel berdasarkan berat atomnya. Ya. Nah, ternyata yang paling kecil beratomnya itu adalah hidrogen. Dan hidrogen inilah ya memang unsur atau atom yang paling banyak di alam semesta. Yang paling banyak di alam semesta itu adalah hidrogen. Ya. Dan hidrogen dijadikan patokan dari berat atom atau berat molekul, ya, berat atom. Jadi misalnya kalau kita mau mengatakan berapa beratnya oksigen, kita harus merujuk ke beratnya hidrogen. Ya, jadi satu berat atom itu adalah satu hidrogen. Berarti kalau kalau oksigen dikatakan beratnya 16 atom, berarti 16 atom hidrogen. Ya. Kalau ada atom yang beratnya 32 berarti 32 kali hidrogen, ya. Nah, terbayangkan hidrogen ini adalah atom yang paling kecil ya di antara atom-atom yang lain. Baik. Nah, kemudian yang kedua, apa itu stres oksidatif? Nanti kita akan bahas, ya. Nah, kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Mungkin di antara kita di sini, kalau boleh saya mengajukan pertanyaan, saya ingin mendapatkan sedikit data. Adakah di antara kita di sini yang menderita diabetes? Mohon angkat tangan. Ada yang pernah menderita diabetes? Ya. Ya. Dan adakah yang pernah menderita atau pradiabetes? Belum ya? Belum ada ya? Nah, atau belum tahu kali ini, ya. Kayaknya belum tahu ya. Kenapa? Kayaknya belum pernah periksa saya ini. Ya. Baik. Tentu sebelumnya Dr. Agus Ramadi sudah menyampaikan diabetes itu apa, ya. Jadi kita mulai saja. Saya mau ulang sedikit lagi. Diabetes itu bahasa kitanya kencing manis. Memang arti diabetes itu adalah kencing manis. Diabetes itu kencing, mellitus manis. Jadi kalau ada orang namanya Meli berarti manis. Mellitus, ya. Ini dari bahasa Latin, ya. Dan kok dibilang kencing manis, bukan kencing gula. Kenapa? Karena dulu penamaan diabetes ini udah tua sekali. Dikatakan diabetes mellitus ini orang udah zaman-zaman baheula dulu tuh udah pakai istilah diabetes. Zaman-zaman Mesir kuno mereka udah menggunakan istilah diabetes mellitus. Ya.
Karena memang mereka tahu ini penyakit diabetes mellitus, mereka cicipin kencingnya. Jadi kalau kencingnya manis itu namanya kencing manis. Ya, ini orang kencing terus, dicicipin kencingnya. Oh manis, berarti ini dia kencing manis. Ada yang kencing terus, tapi nggak manis, berarti diabetes insipidus, nggak manis. Ya, jelek ya. Jadi diabetes mellitus memang secara harfiah artinya adalah kencing yang rasanya manis. Ya. Dan kalau ada orang yang mengatakan, oh salah satu cirinya kencingnya dikerumunin semut, benar. Kalau sudah sampai pada level kerusakannya ginjal sudah bocor, ya gulanya sudah keluar melalui kencing. Karena seharusnya gula nggak boleh bisa melewati filter dari ginjal kita. Karena di sini saya berbicara kepada mahasiswa Atin yang mereka sudah belajar tentang anatomi, fisiologi sedikit, ya. Jadi saya akan anggap ya mudah-mudahan di sini udah paham lah. Ginjal itu fungsinya untuk filtrasi dan gula tidak pernah boleh untuk melewati filter daripada ginjal. Jadi selalu gula itu akan tidak tembus filternya ginjal. Lah kalau ada gula di kencing berarti ada filternya sudah mulai dol, ya. Berarti kok gula bisa lolos? Itu sudah masalah, ya. Baik. Nah, sedangkan definisi diabetes itu ya adalah meningkatnya kadar gula dalam darah, bukan dalam kencing. Ya. Jadi patokan diagnosis diabetes itu adalah peningkatan kadar gula di dalam darah. Ya. Jadi kalau ada orang periksa, oh dok, saya periksa nih kencing saya ada gulanya tinggi, ya. Itu istilahnya glikosuria. Glikosuria, uria itu kencing ya, urin, glikosurin, urin. Pernah dengar istilah urin? Ya, urin itu kencing. Gliko atau glukosuri, kencingnya ada gula. Tapi belum tentu orang yang kencingnya ada gula dia diabetes. Karena apa? Bisa aja kerusakan ginjal tapi dia nggak diabetes. Ada kerusakan ginjal, gulanya loss dari ginjal, ya. Tapi dia nggak diabetes. Nah, kalau diabetes itu peningkatan kadar gula di dalam darah atau hiperglikemia. Hiper artinya meningkat. Glike dari glukosa, gula. Emia dari darah artinya. Ya. Jadi misalnya ada istilah bakterimia, berarti peningkatan bakteri di dalam darah, ya. Kolesterolemia, ya. Artinya peningkatan kolesterol di dalam darah. Dislipidemia, dis artinya ada kerusakan atau ada kelainan, ya. Lipid, lemak, emia, darah. Berarti ada kelainan kandungan lemak di dalam darah. Jadi kalau ada emia itu berarti darah. Leukemia itu kanker sel darah putih, ya, di dalam darah, ya kan. Jadi kalau ada emia pasti artinya ada sesuatu terjadi di dalam darah. Hiperglikemia adalah meningkatnya kadar gula di dalam darah. Nah, penyakit diabetes ini ya sekarang luar biasa, trennya tinggi sekali. Banyak, dan ini trennya kenapa tinggi? Karena tadi kenapa saya tanya siapa yang terkena diabetes? Karena itu hanya fenomena gunung es. Banyak di antara kita yang nggak tahu kita ini diabetes atau enggak. Padahal kita punya potensi besar ya penderita diabetes. Ya, baik dari pre-diabetes maupun udah diabetes. Kenapa? Karena memang inilah penyakit yang digandrungi oleh masyarakat modern saat ini. Ya, akibat apa? Pola hidup. Ya, pola hidup kita sekarang sepertinya memang menuntun kita mau tidak mau, ya. Kalau nggak pinter-pinter, ya kita akan jatuh pada kondisi diabetes mellitus. Ya, itulah. Ini saya bicara bisnis sedikit. Kalau Anda bisa menemukan obat untuk mengatasi diabetes mellitus dengan efektif, dijamin kaya. Karena gampang banget nyarinya. Gampang sekali mencari orang diabetes. Ya, kira-kira di sini ada nggak yang memiliki keluarga, ya? Coba angkat tangan. Siapa yang punya anggota keluarganya, baik keluarga dekat
Ya, keluarga dekat dulu. Keluarga dekat itu artinya ayah, ibu, ya saudara kandung, anak yang menderita diabetes. Angkat tangan. Tuh, sudah mulai bertambah kan? Tadi saya pertanyaan apa? Siapa yang menderita diabetes? Paling cuma 4. Sekarang siapa yang memiliki anggota primer keluarganya itu menderita diabetes? Angkat tangan. Sudah 2 kali lipat dari yang tadi. Sudah 2 kali lipat dari tadi. Ini untuk Anda sadari, ancaman dari diabetes ini luar biasa. Ya. Dan saya tanya lagi, siapa di antara kalian yang di antara kita yang anggota keluarganya baik yang dekat maupun yang jauh atau di sekitar lingkungannya ya penderita diabetes mellitus? Angkat tangan. Wah, lebih banyak lagi kan? Betul nggak? Betul. Ya, itulah yang dikatakan fenomena gunung es. Ya. Jadi yang tampak itu baru puncaknya gunung es, di bawahnya itu banyak sekali, besar sekali. Ya. Jadi kalau Anda bisa mengatasi diabetes mellitus, wah, laris manis insyaallah. Ya, jos gandos pokoknya. Nah, diabetes mellitus ini punya potensi komplikasi. Ya, besar sekali potensinya komplikasi. Kenapa? Ya, karena memang masalahnya sudah metabolik, sudah sistemik, sudah melibatkan penyakit diabetes ini adalah penyakit multi organ, bukan organ tunggal. Organ tunggal lain lagi ya, bukan apa ya organ tunggal ya, tapi multi organ, bukan hanya satu organ aja, tapi banyak organ di tubuh kita yang terkena. Itulah diabetes. Ya, nah. Dia memiliki resiko terjadi komplikasi, ya. Ini didukung dengan apa saja yang menyebabkan dia resiko tinggi terhadap komplikasi adalah salah satunya hiperlipidemia. Apa tadi hiperlipidemia? Hiper artinya meningkat, lipid artinya lemak, emia artinya darah. Peningkatan kadar lemak di dalam darah. Jadi kalau orang sudah punya basic, dia udahlah diabetes, kemudian ternyata kolesterol meningkat juga, dia potensi besar mengalami komplikasi. Ya. Dan kedua, stres oksidatif. Ya, ini yang diyakini sekarang salah satu penyebab terjadinya komplikasi ya diabetes mellitus, bahkan penyebab terjadinya diabetes mellitus itu sendiri itu adalah stres oksidatif. Di sini saya menekankan stres oksidatif penting karena dia bukan hanya sebagai faktor penyebab komplikasi tapi juga pencetus itu sendiri. Ya. Baik, tadi sudah dibahas sama Dr. Agus Rahmadi pasti ya, macam-macam diabetes tipe 1, tipe 2 ya, yang paling umum itu ya. Ada lagi diabetes idiopatik, ada diabetes gestasional ya. Nah, diabetes tipe 1 ini dia tergantung insulin. Kalau nggak dikasih insulin, dia nggak akan bisa mengatasi ya kadar gula dalam darahnya. Kalau tipe 2 dia tidak tergantung insulin. Masih bisa diberikan obat-obatan untuk meningkatkan efektivitas daripada insulin atau meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Ya. Baik. Diabetes itu, ini seperti yang dilihat di gambar di depan ini, ya. Berarti ada masalah kadar gula di dalam darah. Nah, gula ini di dalam darah itu yang menggerakkannya, membuat dia merubahnya, memetabolismenya itu adalah insulin. Hormon insulin. Hormon insulin itu dihasilkan di pankreas. Ya, kalau lihat di gambar di depan, pankreas itu letaknya di belakang lambung. Ya, lihat ada tulisan pankreas. Kelihatan tulisan pankreasnya? Terlalu kecil? Terlalu kecil ya. Saya gedein dikit bisa nggak di sana? Nggak bisa. Ya. Oke, pankreas pasti sering dengar. Nah, pankreas itu selain menghasilkan insulin, dia juga menghasilkan hormon yang lain. Ya, kita bahasnya insulin aja. Pankreas menghasilkan insulin supaya dia bisa mengatur berapa kadar gula di dalam darah. Ya. Kemudian ada 2 tipe diabetes, satu tipe 1 dan yang kedua adalah tipe 2. Tipe 1 itu dia tergantung insulin, kenapa? Karena sudah terjadi ya
berhentinya produksi insulin, artinya insulinnya sama sekali nol atau berkurang. Ya, terjadi penurunan produksi. Jumlah insulinnya sudah berkurang atau nol sama sekali. Ya, maka itu dikatakan tipe 1. Maka dia tergantung insulin. Kalau nggak dikasih insulin, kagak bisa banget. Ya, harus kasih insulin mutlak. Penyebabnya apa? Macam-macam. Ya, yang jelas disimpulkan kalau insulin itu nggak ada atau berkurang berarti pabriknya rusak. Apa pabriknya? Pankreas. Berarti ada masalah dengan sel pankreasnya. Nah, yang menyebabkan masalah sel pankreas ini kok rusak itu macam-macam. Bisa karena infeksi, bisa karena penyakit autoimun, ya, pernah dengar istilah penyakit autoimun, sel pertahanan tubuhnya menyerang sel pankreasnya sendiri, ya, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Jadi ingat, diabetes tipe 1 itu berarti insulinnya berkurang itu karena apa? Pabriknya rusak, ya. Pabriknya rusak karena apa? Macam-macam, ya. Kuncinya di 1, insulinnya berkurang atau nol sama sekali. Nah, apa bedanya sama diabetes tipe 2? Diabetes tipe 2 ini pankreasnya masih oke-oke saja. Pabriknya masih memproduksi. Ya. Masalahnya di mana? Ya. Masalahnya adalah gula yang ada di dalam darah. Ya. Padahal di dalam darah itu juga sudah ada insulin, tapi kok nggak bisa masuk? Kenapa gulanya nggak bisa masuk? Insulin ada. Berarti kita harus tahu kerja insulin. Insulin itu kerjanya dia membawa gula masuk ke dalam sel. Apa guna gula? Untuk apa? Energi, bukan untuk pemanis ya. Tadi tanya lagi, biar manis badannya. Gula itu sumber energi. Sumber energi utama tubuh kita ini adalah gula. Kenapa gula harus masuk ke dalam sel? Karena nanti sel itu akan merubah gula menjadi energi. Betul? Ya. Nah, ternyata untuk bisa masuk ke dalam sel harus ada insulin. Bagaimana insulin ini membawa? Insulin ini ibarat gini. Saya insulin. Ruangan ini adalah sel. Kemudian sebelah saya Pak mediator moderator ini adalah gula. Saya ingin membawa gula ini masuk ke dalam ruangan ini, ya. Atau gini, atau gula ini ya untuk masuk ke dalam ruangan ini karena ruangan ini punya pintu, maka dia masuknya harus melalui pintu. Pintunya ini punya kunci, ya. Kuncinya itulah yang dikatakan sebagai insulin. Ya. Tempat masukin kuncinya itulah dikatakan reseptor atau penerima, resepsionis. Ya, reseptor. Kunci dan apa istilahnya? Tempat kunci itu. Ya. Kunci dan gembok lah, ya. Kunci dan gembok. Kunci dan gembok dan ruangan dan gula, ya, dan Pak moderator. Pak moderator ini adalah gula, dia ingin masuk ke dalam sel ini, ruangan ini, dia perlu kunci. Ya, kuncinya harus dia masukkan dulu ke gembok, ceklek. Baru gemboknya kebuka, baru bisa masuk. Saya sengaja pelan-pelan di sini. Kenapa? Ini pemahaman dasar. Ya. Jadi syaratnya kalau kuncinya sama gembok itu kira-kira kalau ini saya sudah pegang kunci, gemboknya ada, kok nggak bisa masuk, kenapa? Nggak sesuai, nggak cocok ya. Antara anak kunci sama gemboknya nggak cocok. Mana yang nggak cocok, yang rusak yang mana? Bisa anak kunci, bisa gembok. Artinya yang rusak bisa insulinnya, bisa reseptornya. Ya, rusaknya apa? Bentuknya sudah berubah. Betul, kalau misalnya kita punya kunci patah, kira-kira bisa nggak ngebuka gembok? Nggak bisa, karena terjadi apa? Perubahan bentuk. Itulah yang dikatakan key and lock. Ya, nggak bisa. Kalau nggak pasangannya, ya nggak akan bakal itu kebuka. Begitu juga dengan insulin dan reseptornya. Ya, reseptornya ini ada di dinding sel, di pintu.
ya insulinnya ada beredar di dalam darah. Insulinnya itu ya diproduksi dari pankreas. Loh, kok bisa? Kok bisa insulinnya ini rusak? Kenapa? Berarti kira-kira apa nih yang jadi masalah? Kok insulinnya bisa rusak? Berarti ada yang salah dengan proses produksi. Pankreas memproduksi insulin yang rusak, yang sudah berubah bentuk, ya, maka nggak akan bisa. Jadi begini, pankreasnya dia mungkin karena kita punya kebiasaan makan mengandung gula terlalu tinggi, akhirnya apa? Ini pankreas kerjanya luar biasa, selalu menghasilkan insulin, ya, nggak pakai berhenti, nggak pakai istirahat, panas akhirnya, ya, akhirnya lama kelamaan apa? Kadang-kadang produksinya bagus, kadang-kadang produksinya jelek, atau ini sudah melewati apa? Quality control, ya, nggak lolos QC, ya, tapi nggak ada QC-nya, gitu. Jadi pabriknya pankreas itu memproduksi insulin yang rusak, ya, atau gemboknya rusak. Kalau gemboknya rusak, karena apa? Ya, salah satunya adalah karena makanan kita juga. Karena kita banyak makan makanan yang mengandung zat aditif yang berbahaya, ya, polusi, ya, stres, ya, juga bisa menyebabkan rusaknya reseptor. Nah, ini analogi yang penting. Jadi, kalau pada diabetes tipe 2, insulinnya ada, tapi sensitivitas insulin terhadap reseptornya ini bermasalah. Kalau masih sedikit yang rusak, ya berarti ya dia hanya butuh waktu aja biar gula bisa masuk. Tapi kalau udah banyak yang rusak, ya nggak akan masuk. Ya, sampai lama kelamaan bukan hanya rusak insulinnya, sel pankreasnya tadi karena udah produksi terus produksi, akhirnya rusak selnya, bisa produksi nggak? Nggak bisa lagi. Bisa berubah dari tipe 2 menjadi tipe 1. Dia tidak punya insulin sama sekali. Ya, atau berkurang produksinya, ya. Baik, kira-kira sejauh ini konsep dasarnya paham ya? Nah, ini penting sekali. Karena walau bagaimanapun kita di sini akan bergelut sama yang namanya, entah itu Anda sebagai penterapis atau Anda sebagai penderita, ya, supaya kita memahami, oh ini loh diabetes. Apa itu komplikasinya? Ya. Kira-kira ada yang tahu di sini? Pernah melihat orang yang diabetes sudah komplikasi? Enggak pernah. Pernah melihat orang diabetes terus lukanya jadi tuka? Itulah komplikasi salah satunya. Ya. Komplikasinya adalah terjadinya masalah pembuluh darah. Ya. Jadi ada 2 macam komplikasi itu. Komplikasi ke pembuluh darah besar dan ke pembuluh darah kecil, ya. Sebelum ke pembuluh darah besar dan kecil, komplikasi paling sering itu adalah infeksi. Kenapa? Gula makanan. Infeksi dari mana? Dari bakteri. Kalau banyak makanan, bakteri suka. Makanya orang yang diabetes cenderung gampang terkena infeksi, baik bakteri maupun jamur, ya. Gampang kena infeksi. Nah, kalau udah kena infeksi, udah double lagi. Udahlah gulanya nggak masuk, nggak punya energi, plus dia sendiri infeksi dari bakteri. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian yang kedua, ya, komplikasi pada pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Yang pembuluh darah yang besar itu misalnya kekakuan pembuluh darah atau masalah stroke. Stroke salah satu komplikasi dari diabetes, bisa stroke karena diabetes. Atau sakit jantung koroner. Ya, koroner itu kan pembuluh darah besar yang ada di jantung, ya. Nah, komplikasinya adalah serangan jantung, stroke, ya, atau kekakuan pembuluh darah berarti tensinya meningkat. Kalau pembuluh darah yang kecil, apa masalahnya? Pembuluh darah yang kecil di mata, di retina. Pembuluh darah kecilnya bermasalah, retina yang ada di mata nggak mendapatkan pasokan darah, artinya nggak dapat pasokan makanan, retinanya selnya akan mati. Kalau sel retina mati, apa yang terjadi? Kebutaan.
Pernah mendengar orang diabetes terus jadi penglihatannya mulai berkabur dan akhirnya sampai buta? Itulah komplikasinya. Sudah 2 ya Bapak temuin ya. Nah yang ketiga adalah pembuluh darah kecil, ada kapiler di kaki, di tangan, dan di ujung-ujung saraf. Saraf itu pembuluh darah. Untuk apa? Ngasih makan sel sarafnya. Lah kalau sel sarafnya itu gak dikasih makan, berarti sarafnya udah gak sensitif lagi. Makanya orang diabetes jadi kebas-kebas, ya, kesemutan, karena sarafnya udah gak dapat makan. Ya, apa masalahnya dengan kalau sarafnya udah bermasalah? Kalau tiba-tiba orang diabetes ini nginjek puntung rokok, dia nggak begitu merasakan, alias responnya lelah, loading lama, ya, lelet. Jadi dia, kalau nginjak kalau nginjak puntung rokok, kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan untuk merespon puntung rokok itu? Keinjak, mikir dulu nggak? Oh enggak, apa ya? Enggak, set langsung tarik, ya. Tapi kalau orang yang diabetes, dia butuh waktu agak lama, baru sakit apa ini? Oh ternyata ini adalah puntung rokok. Oh aku keinjak paku, ya. Jadi dia rentan terkena cedera. Sekarang satu lagi, kalau kita normal, ya, duduk nih bersila ataupun duduk sedekap kayak gitu ya, tahiyat kayak gitu. Kalau belum terbiasa ditekan yang lama karena duduk itu, kira-kira kita akan ngapain supaya ini perasaan udah nggak enak nih? Kita akan merubah posisi duduk kita. Kenapa? Karena ada rasa nyeri. Tapi kalau orang diabetes nggak merasakan nyeri itu, dia terus saja diinjak terus sampai akhirnya terjadi kematian selnya di situ. Dia gampang terjadi luka. Ya, loh kok bisa lukanya nggak kering-kering? Nah sekarang kalau kita misalnya kaki kita luka, ya, keinjak paku atau keinjak puntung rokok, kira-kira jalannya gimana? Pincang. Kenapa kok pincang? Maksudnya apa pincang? Gayanya aja atau gimana? Biar kelihatan saya ini luka itu loh. Kenapa? Karena sakit. Kenapa kita pincang? Karena kita ingin menyesuaikan tekanan di daerah yang sakit itu supaya nggak terlalu neken. Ya, dengan nggak terlalu menekan ini, nggak ada lagi memberi kesempatan kepada sel yang rusak itu untuk memperbaiki diri. Jadi rasa sakit itu anugerah dari Allah. Bener loh, tanpa ada rasa sakit, Anda luka di mana-mana, nggak berasa. Ya seperti orang diabetes, rasa sakitnya ditarik. Ya, sehingga ketika dia menginjak puntung rokok, ini udah gosong kayak gitu, jalannya biasa aja, santai bro. Ya, karena nggak sakit. Ya, apa yang terjadi? Teruslah kerusakan itu terjadi di sana. Jadi sakit, nyeri itu adalah mekanisme pertahanan diri. Kita bersyukur dengan rasa sakit, diberi rasa sakit, jadi indikator buat kita. Ya, nah disitulah untungnya kita kalau kaum muslimin ya, yang namanya kata sakit sekarang jadi nikmat, tanpa sakit justru menjadi sengsara kita. Betul, ya. Nah, orang diabetes tidak bisa merasakan lagi. Ya. Akhirnya lukanya terus membesar. Ya. Jadilah lama-lama borok. Ya, memborok. Oke, saya sudahkan dulu pada sesi komplikasi ya, karena kita agak panjang ini. Yang kedua saya ingin menerangkan tentang radikal bebas. Pernah dengar istilah radikal bebas? Memangnya radikal apalagi bebas itu nggak bagus ya. Selama ini apa yang Anda dengar tentang radikal bebas? Apa? Polusi. Apalagi? Pernah mendengar tentang istilah radikal bebas? Apa yang Anda ada di dalam pikiran Anda ketika mendengar kata-kata radikal bebas? Apa? Hah? Satu polusi, ini racun, apalagi? Adakah yang bagus dari radikal bebas itu yang ada dalam pikiran Anda? Enggak ada. Semuanya jelek. Wah, ini dia nih. Padahal tidak semua radikal bebas itu jelek. Seperti halnya mungkin dulu nih sebelum kuliah di Atin,
Ya, sebagian besar kita kalau dikatakan kolesterol, apa dalam pikiran Anda? Itu lemak jahat itu. Enggak boleh ada di dalam tubuh kita, harus dirontokkan itu semua. Ya, seolah-olah semua kolesterol itu jahat. Kesian amat kolesterolnya. Ya, gara-gara niras titik, rusak susu sebelanga. Padahal dinding sel kita disusun oleh kolesterol. Kalau nggak ada kolesterol, sel kita nggak punya dindingnya rusak, artinya mati. Ya, kolesterol juga yang dijadikan bahan untuk membuat empedu. Nggak ada empedu, kita nggak bisa makannya banyak lemak, langsung mencret. Ya, untuk membentuk hormon steroid, makanya Anda suka sama pasangan hidup Anda. Ada hormon, ya, hormon steroid kita. Nah, begitu juga dengan radikal bebas, ya. Saya akan mendefinisikan radikal bebas karena memang ini topik utama kita kan di sini. Stres oksidatif itu radikal bebas. Radikal bebas itu adalah saya sudah bicara atom ya. Ya, jadi radikal bebas itu bisa artinya adalah atom. Kalau levelnya atom berarti bukan level sel ya, jauh di bawah sel. Ya, bukan levelnya bukan gula, glukosa atau lemak, enggak, jauh di bawah itu. Ya, yaitu atom. Ya, satu atom atau lebih dari satu atom yang disebut juga dengan molekul sederhana yang dia memiliki elektron yang tak berpasangan. Jadi ada elektronnya yang jomblo. Ya, makanya saya jadi paham kok yang jomblo-jomblo itu agak radikal. Ya. Ada yang masih jomblo di sini? Wah, banyak ya. Salah ngomong berarti aku. Galau nggak kalau lagi jomblo? Galau banget, ya. Begitu Anda sudah menikah, Anda langsung tenang rasanya, sejuk, ya. Bener loh, ya. Nah, dan yang lebih parahnya lagi, karena dia nggak punya elektron ini ada yang tidak berpasangan, dia cenderung untuk mencuri elektron atom lain. Artinya apa? Suka sirik. Punya pasangan, ajar. Sabar, ya, sabotase. Nah, radikal bebas itu adalah atom yang dia punya elektron gak berpasangan, galau. Ya, karena dia galau, dia akhirnya berusaha untuk menenteramkan dirinya, mencari pasangan untuk elektronnya dengan cara mengambil elektron lain. Elektron lain yang tadi dicuri elektronnya, kan jadi ada elektron yang gak berpasangan. Yang dicuri tadi menjadi radikal bebas, jadi galau. Nyolong juga kerjaannya. Enak aja gue diambil, udah ambil yang lain lagi. Ya, dan seterusnya. Itu yang dikatakan reaksi berantai dari radikal bebas. Chain reaction, ya, free radical chain reaction. Itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa kayaknya. Paham ya? Radikal bebas. Radikal bebas itu dia ada elektronnya yang gak berpasangan. Nah, sekarang ini kalau terjadi pada sel, ini sel itu tersusun atas gula, lemak, protein dan lain-lain. Di mana gula, lemak, protein dan lain-lain itu adalah disusun oleh atom-atom, betul? Nah, lama-kelamaan ada atom yang teroksidasi karena radikal bebas, jadi rusak. Terus seiring dengan waktu makin banyaklah yang rusak, akhirnya selnya rusak. Seiring waktu akhirnya bukan hanya satu sel tapi 2, 3, 4, 5 sel. Ya, akhirnya jaringannya rusak dan seterusnya sampai akhirnya organnya rusak. Jadi perlu waktu. Kalau radikal bebas dia merusak, dia perlu waktu. Ya, itu salah satu kunci daripada radikal bebas. Nah, apa saja sumber radikal bebas itu yang Bapak-bapak sebutkan tadi, ibu-ibu juga. Ya, radikal bebas ini ada sumbernya dari reaksi ionisasi dari penyinaran, dari polusi, dari ultraviolet, ya, dari apalagi makanan-makanan kita, asap rokok, asap kendaraan, ya, dan lain-lain. Termasuk di dalam tubuh kita sendiri, setiap saat kita menghasilkan radikal bebas. Ketika kita menghasilkan energi di sel tubuh kita, ya, menghasilkan energi itu adalah apa nama organnya untuk menghasilkan energi itu? Mitokondria. Ya, di mitokondria itu terjadi proses namanya fosforilasi lah.
ya, fosforilasi, maka akan terbentuklah radikal bebas, ya. Jadi setiap saat kita selalu terbentuk radikal bebas, ya. Ada beberapa macam, ya, radikal bebas yang berbasis oksigen dan berbasis nitrogen. Yang berbasis oksigen ada yang namanya hidroksil, ada yang namanya superoksida, ada yang namanya peroksida, ada yang namanya hidrogen peroksida. Ya, kalau hidroksil itu OH, superoksida O2, ya, O2 min. Kalau peroksida O2 minus 2 min, ya, 2 min. Hidrogen peroksida H2O2. Ada yang namanya peroksinitrit, ONOO min, ada yang namanya nitrit oxide. Sudah pegang ini semua ya? Oke. Mudah-mudahan tadi udah sempat dibaca, ya. Kalau enggak nanti di rumah dibaca lagi. Nah, ini beberapa jenis radikal bebas. Ini penting, ya. Kenapa? Nanti kita akan berbicara tentang anti radikal bebas. Sebelum kita beranjak ke sana, kita lihat dulu ini tabel yang seperti ini, ada enggak di dalam diktat Anda? Ada ya. Ini adalah daya oksidasi radikal bebas. Kita lihat ada yang OH, ada ONO, ada yang RO, ya, ada H2O2. Ini yang merah-merah itu atau yang grafiknya itu adalah daya oksidasinya. Artinya kalau grafiknya makin panjang berarti daya oksidasinya makin besar. Mana yang paling besar daya oksidasinya dari radikal bebas ini? OH atau hidroksil. Yang kedua, ONO itu adalah peroksinitrat atau peroksinitrit, ya. Ini yang paling besar, ya. Kalau ROO itu lipid peroksida, nggak ada rasanya di situ. Sedangkan yang lain ini kecil, H2O2, NO, O2 itu kecil, daya oksidasinya kecil. Yang besar itu adalah hidroksil dan peroksinitrit. Sekali lagi, ini kayaknya memang membosankan. Tapi ini penting pemahaman ini ketika nanti saya bahas tentang antioksidan hidrogen. Oke. Tadi kita bahas tentang oksidan atau radikal bebas. Nah, untuk menangkal efek buruk dari radikal bebas, maka tubuh memiliki mekanisme, yaitu dengan menghasilkan anti radikal bebasnya, ya, baik dari dalam tubuh sendiri maupun kita datangkan dari luar. Apa antioksidan yang pernah Anda dengar? Apa? Antioksidan yang pernah Anda dengar itu contohnya apa? Alpukat. Ada lagi? Kulit manggis. Ada lagi? Teh. Teh hijau. Ya. Itu semua adalah antioksidan eksogen yang dari luar. Ya. Yang kita butuhkan untuk menetralisir radikal bebas, ya. Baik radikal bebas yang dari luar tadi maupun dari dalam tubuh kita. Oke, ya. Kita perlahan-lahan nih. Sejauh ini kira-kira paham ya? Apa sudah mulai geliang? Udah mulai mau sempoyongan ini kayaknya? Enggak ya? Saya rasa ini semuanya pembelajar, jadi cepat sekali masuknya, ya. Nah, tadi yang Bapak Ibu sebutkan itu adalah antioksidan atau anti radikal bebas yang berasal dari luar. Ternyata tubuh kita pun menghasilkan antioksidan, ya. Tubuh kita menghasilkan antioksidan untuk apa? Ya, untuk beberapa radikal bebas. Antioksidan itu apa sih? Tadi kalau radikal bebas itu adalah atom atau molekul yang dia memiliki apa? Elektron yang tidak berpasangan, boleh baik itu 1 ataupun 2 ataupun 3, ya. Sedangkan antioksidan artinya apa? Atom atau molekul yang dia bisa mendonorkan elektronnya tanpa mempengaruhi kestabilan elektron dari atom itu sendiri. Ya, ini orang yang selalu bersedekah. Ya, dia selalu kasih itu elektronnya. Nah, ketika antioksidan bertemu dengan radikal bebas, maka reaktivitas daripada radikalisme daripada radikal bebas tadi itu menjadi netral. Dia tidak lagi merusak atom lain, ya. Jadi antioksidan ini dia menetralisir radikal bebas, ya. Baik itu tadi Anda katakan di daun di manggis, kemudian di alpukat lah, kemudian di tomat, ya.
Di mana memang di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran itu banyak sekali antioksidan yang kita butuhkan. Jadi memang betul kalau ada anjuran banyak makan sayur dan buah karena banyak antioksidan. Ya, salah satunya, bukan hanya itu. Nah, tubuh kita menghasilkan antioksidan endogen. Ya, yaitu yang pertama adalah bentuknya enzim ya. Ya, bentuknya enzim. Enzim SOD, superoxide dismutase, ini untuk antioksidan yang superoxide tadi ya. O2, O2-min, superoxide. Itu antioksidannya adalah enzim SOD, superoxide dismutase. Kemudian kalau enzim ada lagi enzim katalase. Ada lagi enzim glutation peroksidase, ya. Ini untuk menetralisir radikal bebas yang berasal dari tubuh kita tadi. Yang dari luar contohnya vitamin C, vitamin E, ya, antosianin lah, saponin lah, ya, mungkin Anda pernah dengar. Ya, itu adalah bentuk-bentuk dari antioksidan dari luar. Tapi ternyata tubuh kita tidak menghasilkan antioksidan untuk hidroksil. Kita punya antioksidan untuk superoxide, punya antioksidan untuk peroxide, punya antioksidan untuk hidrogen peroksida, ya, untuk nitric oxide. Tapi kita tidak punya antioksidan untuk hidroksil dan peroksinitrit. Ya, peroksinitrit masih ada. Nitric oxide itu sendiri merupakan antioksidan dari peroksinitrit. Ya, kita tidak punya antioksidan untuk hidroksil. Ya. Nah, kondisi di mana keseimbangan antara radikal bebas sama antioksidan itu tidak imbang, maka ini dikatakan dengan kondisi stres oksidatif. Tadi judulnya apa? Manfaat H2 dalam menekan stres oksidatif pada pasien diabetes mellitus. Kita sudah pada tahap membahas stres oksidatif. Stres oksidatif adalah kondisi di mana jumlah antara antioksidan dan radikal bebas itu sudah tidak seimbang. Di mana ketidakseimbangannya, radikal bebasnya terlalu banyak atau antioksidannya terlalu sedikit. Ya, ketidakseimbangan itu dikatakan sebagai stres oksidatif. Apa akibatnya kalau terjadi stres oksidatif? Kalau radikal bebasnya terlalu banyak, maka apa yang terjadi? Apa sifat radikal bebas ini? Dia merusak sel. Maka akan terjadi kerusakan sel, termasuk sel pankreas. Jadi kalau kita berbicara tentang antioksidan, kita berbicara kepada seluruh organ tubuh kita. Bahkan boleh dikatakan hampir berbicara ke semua penyakit. Hampir ke semua penyakit, karena hampir pada semua penyakit terjadi kondisi namanya stres oksidatif. Ya, stres oksidatif. Atau antioksidannya terlalu sedikit. Apa yang terjadi? Ya itu tadi radikal bebas yang lebih banyak tadi itu akan merusak. Yang gak sempat dinetralisir ini akan merusak. Ya, inilah yang dikatakan stres oksidatif. Nah, tadi kita sudah bahas nih radikal bebas, hidroksil, superoksida, peroksida, hidrogen peroksida. Tubuh kita punya antioksidan untuk superoksida, peroksida, dan hidrogen peroksida. Tapi kita nggak punya antioksidan untuk hidroksil. Disinilah kuasanya Allah. Kenapa? Karena radikal bebas superoksida, peroksida, dan hidrogen peroksida ini tidak boleh untuk dimusnahkan sama sekali. Kenapa? Karena ada peranannya di tubuh kita. Ya, dia punya fungsi di dalam metabolisme tubuh kita. Kalau ini tidak punya, kalau tubuh kita tidak punya antioksidan, kita tidak bisa mengendalikan berapa jumlah radikal bebas yang 3 macam tadi. Ya, sehingga di tubuh kita dihasilkan antioksidan. Kalau jumlah antioksidannya jumlah radikal bebasnya terlalu banyak, maka tubuh akan menghasilkan antioksidan dalam jumlah yang banyak.
Tapi kalau radikal bebasnya jumlahnya sedikit, maka tubuh akan berusaha untuk menghentikan produksi dari antioksidan. Kenapa? Karena nggak boleh dia jumlahnya kurang dari sekian, tuh nggak boleh. Karena dia masih ada peranannya dalam jumlah tertentu, dia ada peranannya di dalam metabolisme tubuh kita. Nggak boleh nih kita habiskan semuanya. Beda dengan hidroksil. Kalau hidroksil harus kita babat habis semuanya. Begitu juga dengan peroksinitrit. Nah, artinya begini, antioksidan yang efektif itu adalah antioksidan yang dia bisa menetralisir radikal bebas yang berbahaya, tapi dia tidak menghabiskan radikal bebas yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Tahukah Anda, ternyata penelitian sekarang menunjukkan ketika seseorang diberikan terapi dengan antioksidan ya dalam jumlah yang banyak, maka yang terjadi adalah angka kematian, angka kesakitan makin meningkat. Kenapa? Karena semuanya ini dibabat habis. Ketika vitamin E diberikan dalam dosis tinggi kepada penderita kanker, angka kematian makin meningkat. Justru beresiko angka kematian makin tinggi. Ini menurut penelitian statistiknya. Padahal bagus antioksidan. Iya bagus, tapi nggak semua radikal bebas harus dihilangkan. Harus ada yang disisakan. Apa? Itu tadi superoksida, peroksida, hidrogen peroksida. Dia harus ditekan saja jumlahnya sampai jumlah yang itu dia masih dibutuhkan. Ya, tapi kalau terlalu berlebihan juga nggak boleh. Ya, tapi dia harus dalam level-level yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ternyata gas hidrogen atau H2 ini justru dia bisa menetralisir hidroksil tanpa dia tidak akan bereaksi sama superoksida, peroksida, hidrogen peroksida. Dia akan bereaksi dengan peroksinitrit, tapi dia tidak akan bereaksi sama nitrit oxide. Gas hidrogen hanya bereaksi hanya menetralisir radikal bebas dua macam secara langsung. Hidroksil dan peroksinitrit, di mana keduanya itu yang memang harus kita hilangkan sama sekali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gas hidrogen ini ternyata dia juga selain menetralisir secara langsung radikal bebas hidroksil dan peroksinitrit, dia bisa mempengaruhi gen di tubuh kita untuk mengatur ya produksi dari antioksidan alami tubuh kita yang nanti akan menetralisir superoksida, peroksida dan hidrogen peroksida. Jadi dia sebagai modulator. Pernah dengar istilah habatus sauda sebagai imunomodulator? Apa itu imunomodulator? Apa imunomodulator? Imun, sistem pertahanan tubuh. Modulator apa? Dia mengatur, modulator itu maksudnya gini. Dia mengatur jumlah reaksi imun tubuh kita ini, ya, apakah dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan. Itu modulator. Ya, kalau imunodepresan artinya apa? Dia menekan, depres itu artinya apa? Menekan sistem imun. Artinya dia mengurangi. Ya, kalau imunostimulator artinya dia menaikkan. Lah kalau modulator dia lihat dulu. Wah kalau ini kurang maka ini harus saya naikkan. Kalau berlebih saya turunkan. Itu modulator. Nah kalau ini radikal bebas ini gas H2 dia mengatur ya mempengaruhi gen di tubuh kita untuk memodulasi. Ingat ya, bukan mensupresi ataupun depresi. Memodulasi. Memodulasi ini artinya entah itu dia naikkan atau dia turunkan. Apa yang dia modulasi? Antioksidan alami tubuh kita yang akan menetralisir 3 yang harus ada di tubuh kita itu tadi. Enggak boleh dia dimusnahkan sama sekali. Ya, 2 sudah kecanggihannya. 1 dia menetralisir secara langsung yang benar-benar parah, benar-benar merusak, dan kedua dia mengatur supaya tubuh menghasilkan antioksidan yang menetralisir 3 yang lain. Ya, entah itu dia naikkan atau dia turunkan sesuai dengan kebutuhannya. Baik, sejauh ini kira-kira sudah mulai pusing 7 keliling? Sudah ya? Enggak, wah ya.
Segar nih, makin segar ya, insyaallah. Baik, pernah nggak dengar pembahasan ini sebelumnya? Belum pernah, sama sekali belum pernah ya. Makanya itu saya bawakan kemari. Saya mencoba untuk, saya yakin nggak cukup kita pertama kali bertemu di sini. Pasti Anda mumet 7 keliling. Ya, apa yang dia omongin ini? Ya, pernah sih saya dengar sentingan-sentingannya, tapi tetap aja nggak mudeng saya. Ini apa maksudnya ini? Ya. Kurang perhatian, ya, gitu. Mungkin ini yang kurang gede kali, ya. Atau mungkin tulisan di sana kurang gede kayaknya, ya, terlalu kecil ya. Oh ya betul, tulisannya terlalu kecil di sana. Istilahnya masih asing, ya, masih banyak istilah yang asing. Kita terlalu sering, paling sering kita dengar itu paling istilahnya apa? Imunodepresan, imunomodulator, itu sering dengar. Dulu pas pertama kali dengar imunomodulator bingung nggak? Bingung. Nah sekarang saya sodorkan sesuatu yang baru dan ini juga memang efektivitasnya terhadap terapi cukup tinggi. Ya. Nah gas hidrogen dia bisa menetralisir hidroksil, peroksinitrit, tapi dia mengatur memodulasi antioksidan untuk yang lainnya. Oke, masih mau kita lanjutkan nggak nih? Pak Moderator, ini saya sedikit lagi nih, harus saya minta waktu. Ya 15 menit lagi lah, ya. Anda pernah dengar glutation? Ada nggak di sini ya pernah ada produk-produk glutation gitu? Glutation, ada yang menjual glutation di sini? Apa nama produk glutation? Macam-macam ya, iya nggak? Dia katakan glutation itu sebagai antioksidan, betul. Tapi dia secara spesifik kepada dia spesifiknya untuk anti radikal bebas terhadap hidrogen peroksida. Ya, hidrogen peroksida. Jadi enggak ke semuanya. Oke. Ini saya menunjukkan, coba lihat, di situ enggak ada kayaknya di situ. Jadi ini hanya percobaan laboratorium menunjukkan bahwasannya ternyata gas H2 ini dia hanya bereaksi sama hidroksil, sedangkan dengan yang lain enggak ada, ya. Skip. Ini gambar menunjukkan begitu kecilnya gas hidrogen. Ya. Gas hidrogen rumusnya apa? H2. Kalau gula, ada yang tahu rumus gula di sini? Gula C6 ya. C6H12O6. Kira-kira gedean mana H2 sama C6H12O6? Gedean C6H12O6 ya. H2 cuma 2 doang H-nya. Kalau C6H12O6 H-nya aja ada 12. Ya. O-nya aja ada 6. Padahal berat O itu 16 kali H. Ya. C-nya aja ada 6 lagi. Berapa berat C? Berapa berat C? Enggak hafal saya. Artinya gede tuh. Untuk satu molekul gula saja hidrogen jauh lebih kecil daripada itu. Gas hidrogen adalah gas yang paling kecil sejagat raya. Ya, artinya apa? Dia dengan gampangnya kalau tadi gula, ingat tadi saya menganalogikan gula sebagai moderator ini, yang mau masuk ke ruangan ini adalah sel. Dia kalau mau masuk harus ada mekanisme transport. Apa mekanisme transportnya? Dia harus bawa insulin, ya harus cocok lah, ada yang membawanya masuk ke dalam. Nggak bisa dia serta-merta masuk. Kenapa? Ya dia gak bisa masuk gitu aja, dia bukan Casper. Ya, dia gak bisa karena ukuran tubuh dia cukup besar untuk masuk di sela-sela itu gak bisa. Harus ada pintunya. Tapi kalau gas hidrogen kecil sekali. Dia mau masuk ke dalam sel kayak Casper aja, masuk gitu aja. Karena begitu kecilnya, cuma 2 mol atom hidrogen. Nah, beda dengan vitamin E, vitamin C dan lain-lain. Ya, yang beratnya vitamin C itu 176 kali gas hidrogen. Besarnya. Ya, artinya vitamin C mau masuk ke dalam sel, dia harus ada mekanisme transportnya bisa masuk itu. Enggak bisa dia masuk kayak gitu aja enggak bisa. Tapi kalau gas hidrogen bisa, blep masuk gitu aja, santai. Ya. Masuk. Ya. Dia langsung masuk ke dalam sel, langsung menuju ke mitokondria, pusat dari penghasil energi di tubuh kita, langsung masuk ke inti sel kita,
yang mengatur gen kita ada di situ, makanya dia bisa mengendalikan, mempengaruhi gen kita. Ya, ini hanya ingin menggambarkan bahwasannya gas hidrogen itu begitu kecilnya, dia gampang masuk begitu aja. Nah, lanjut ya. Ini satu percobaan yang menunjukkan ketika seseorang ini pada mencit ya. Mencit ini dikondisikan dia kena penyakit infark miokard. Apa infark miokard? Penyakit jantung karena adanya sumbatan pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung nyumbat, apa yang terjadi? Otot-otot jantung yang pembuluh darah tersumbat tadi akan mati. Kenapa mati? Karena nggak dapat darah. Emang di darah ada apa? Ada makanan, ada oksigen untuk sel jantung tadi. Lah, kalau tersumbat berarti dia tidak bisa dapat makan, mati. Itu dikatakan infark, kematian. Miokard, mio artinya jantung, ya. Mio artinya otot, kard artinya jantung, otot jantung. Nah, penelitian ini menunjukkan ketika penderita infark miokard ini kemudian dia diberikan air yang mengandung tinggi gas hidrogen, ternyata gas hidrogen itu bisa mencapai daerah yang setelah infarknya itu loh, setelah sumbatan. Dia bisa mencapai daerah yang mati, padahal pembuluh darahnya nggak ada ke sana. Dia bisa mencapai itu. Kenapa? Lawang aku Casper kok. Set, masuk aja. Ya? Hebat kan? Hebat memang. Dan saya memang baru tahu ini baru 4 bulan loh. Begitu saya baca ini, sadis ini. Ini sadis banget ini satu ini. Benar. Makanya saya katakan, ini salah satu boleh dikatakan ya, revolusi dalam pengobatan, salah satunya adalah gas hidrogen. Dan saya menemukan lebih dari 500 riset terkait gas hidrogen ini. Ya, hampir ke banyak penyakit, termasuk stroke, diabetes apalagi. Ya. Kemudian masalah jantung, asam urat, apalagi masalah saraf, Alzheimer, Parkinson, demensia, glukoma. Wah, ini obat segala penyakit berarti dok. Boleh saya katakan hampir iya. Hampir iya. Dan tahukah Anda, kehebatan yang keempat yang mau saya katakan. Kecanggihannya adalah ketika H2 bereaksi sama hidroksil, apa yang terjadi akan terbentuk apa? Hanya air. H2 plus OH sama dengan H2O. Artinya tidak ada efek samping apa-apa. Tidak ada zat berbahaya apapun yang akan dihasilkan oleh gas hidrogen. Dia hanya byproducts-nya atau produk sampingannya itu hanya air. Dan air tidak akan membahayakan tubuh kita. Berbeda kalau kita mengkonsumsi vitamin C atau vitamin E. Karena apa? Nanti dia akan berubah menjadi zat lain yang itu bisa jadi tidak baik untuk tubuh kita. Tapi kalau gas H2 hanya apa? Hanya air. Sudahlah dia dia bereaksi sama radikal bebas yang paling radikal, yang paling harus dimusnahkan. Kemudian dia lagi merangsang sel tubuh kita untuk menghasilkan antioksidan untuk radikal bebas yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia ukurannya kecil sekali, dia bisa penetrasi kemanapun dia mau. Ya, baik kalau dikasihkan melalui air ataupun disiram gini aja kita hanya dikasihkan gas hidrogen, masuk dalam ruangan gas hidrogen. Itu dia akan bisa menembus. Ya, atau mungkin kita olesin aja. Ya, atau kita berendam di dalam air, ya, yang itu tinggi gas hidrogen akan masuk ke dalam tubuh kita. Atau kalau kita masukkan melalui infus juga nggak masalah. Ya, efektivitasnya cukup tinggi. Tapi yang paling tinggi itu adalah sesuai kebutuhan. Di mana letak lokasi masalahnya, ya, di mana jalur yang paling cepat untuk menuju sana. Kalau misalnya masalahnya ada di dalam otak, ya, berarti caranya adalah dihirup paling cepat. Dihirup, nanti dia bisa mencapai otak paling cepat. Bukan dengan pemberian minum, walaupun pemberian minum juga bisa. Ya, tapi tidak efektif ketika dia dihirupkan gasnya itu. Baik. Nah, pertanyaannya adalah
Kira-kira apa muncul pertanyaan dari Anda sekarang di sini? Dari mana dapatnya gas H2? Dari mana? Ada yang pernah tahu dari mana gas H2? Ternyata gas H2 ini ada di dalam, dihasilkan oleh bakteri di dalam pencernaan kita. Masya Allah ya. Gas H2 adalah antioksidan yang paling selektif, paling efektif, paling bagus untuk tubuh kita. Ya. Dan ternyata dia paling aman bahkan, ternyata dia dihasilkan oleh bakteri yang ada di dalam usus kita. Dan apalagi itu adalah bakteri anaerob. Anaerob? Bakteri yang tidak membutuhkan udara. Ya. 96 sampai 99% bakteri yang ada di usus kita itu adalah anaerob. Itu bakteri yang baik untuk tubuh kita. Ya, hanya 1% yang bersifat aerob. Nah, kalau seandainya kita, bakteri ini dia bisa tumbuh tergantung apa? Apa yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yang ada di dalam usus kita? Ada yang tahu? Apa yang paling mempengaruhi usus kita? Makanan. Kalau begitu betul nggak hadis mengatakan kamu perhatikan makanan kamu? Falyanzurul insan ila ta'am, itu ayat Al-Qur'an bahkan. Ya, di hadis pun dikatakan perutmu itu ya sumber penyakit buat kamu. Kalau kita bisa kendalikan perut kita sehat. Ya, tapi kalau kita nggak perhatikan perut kita, gak usah berharap untuk bisa sehat. Boleh jadi sekarang sehat, besok-besok lu lihat aja deh. Ya, perut makanan kita. Ya. Di Al-Qur'an dikatakan falyanzur insan ila ta'ami. Manusia itu tolong perhatikan apa yang dia makan, perhatikan apa yang kamu makan, jangan sembarang makan. Ya. Kenapa? Salah satunya adalah karena yang paling mendominasi usus kita itu adalah bakteri. Kalau bakterinya bisa tumbuh dengan baik, bakteri-bakteri yang baik itu bisa tumbuh, maka pun dia bisa menghasilkan gas hidrogen yang itu merupakan antioksidan yang sangat efektif untuk tubuh kita. Dan kalau tidak, ya, maka jumlah bakteri yang menghasilkan gas hidrogen pun sedikit. Kita kekurangan gas hidrogen. Nah, saya buka bocoran sedikit. Salah satu makanan yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yang menghasilkan gas hidrogen adalah kunyit dan temulawak. Ya, kunyit dan temulawak. Itu mempengaruhi pertumbuhan bakteri-bakteri yang menghasilkan gas hidrogen di tubuh kita. Jadi wajar aja ya kalau kita punya orang-orang tua kita dulu yang suka minum kunir itu asam ya kunyit kan? Itu badannya sehat-sehat. Karena apa? Salah satunya karena gas hidrogen yang dibentuk oleh bakteri yang ada di dalam usus kita. Ya, itu cara paling gampang. Ya, untuk mendapatkan yang paling murah. Nah, cara yang kedua, ada yang tahu dari mana selain dari bakteri? Kita masukkan dari luar. Betul? Dari mana itu dari luar? Air, apalagi? Kefir, apalagi? Ya, yang saya tahu ada terapi hidrogen. Itu memang alat menghasilkan gas hidrogen. Ya, orang pernah mendengar seorang penyelam, dia menyelam di kedalaman sangat dalam. Ketika dia naik ke permukaan, apa yang dilakukan oleh para dokter supaya dia bisa keluar ke atmosfer kita ini? Dia dimasukkan ke dalam suatu ruangan yang punya tekanan tertentu, tekanan tinggi, di mana di sana oksigennya hanya 2%, cuma 2% oksigen. Ya, sebagian besar didominasi oleh hidrogen dan nitrogen. Untuk apa? Untuk menetralisir supaya dia bisa beradaptasi lagi dengan atmosfer bumi. Ya, atmosfer udara di luar kita. Ya, ada terapi itu di mana dia menghasilkan gas hidrogen
supaya kita menghirup gas hidrogen itu, atau kita mandi gas hidrogen, ya. Kenapa? Karena nanti gas hidrogen kan Casper. Kita hirup, dia masuk, atau lewat kulit dia tembus. Ya. Nah, yang ketiga bisa dengan air. Tapi airnya air yang apa dulu? Ya. Ternyata air-air yang alami, ya, seperti air zam-zam, ya, atau air apa? Air, pokoknya air alami, air terjun, ya, yang masih segar, itu gas hidrogennya tinggi. Air kelapa nggak ada tuh, ya. Air hujan nggak ada. Jadi gini, kita pernah mendengar mungkin, ya, ada orang yang berobat dengan datang ke Prancis, itu ada namanya air Lourdes de France, ya. Orang datang ke sana, ternyata di dalamnya ada gas hidrogen. Dia bisa sembuh karena di dalam situ banyak gas hidrogen. Airnya gas hidrogen masih tinggi. Kemudian ada lagi orang yang datang ke Tlacote di Meksiko, ya. Ternyata airnya mengandung gas hidrogen tinggi. Air intinya begini, kalau Anda mengkonsumsi air yang segar betul dari sumbernya, apalagi itu air terjun, gas hidrogennya tinggi sekali. Saya pernah baca riset, baru saya pahami sekarang kenapa ada riset yang mengatakan begini. Salah satu terapi untuk orang asma itu adalah dia sering-sering bermain di air terjun. Karena di situ banyak sekali gas hidrogen. Ya, dan itu akan membantu sekali untuk, ya, recovery, ya. Jadi itulah kenapa orang yang tinggal di sekitar air terjun kayaknya sehat-sehat deh. Ya. Dan di dalam bahan-bahan air yang sangat alami tadi, yang dari sumbernya langsung, ya, apalagi yang air terjun, itu gas hidrogennya tinggi. Yang keempat, air yang menjalani proses elektrolisis. Tahu elektrolisis? Elektrolisis itu disetrum, ada platnya. Ada plat negatif, ada plat, yang plat ini dialiri listrik negatif, yang satunya lagi listrik yang positif. Ketika listrik itu mengalir, maka air ini akan terpecah. Ion-ionnya akan terpecah. Dan akan terbentuklah gas hidrogen. Ya. Jadi air yang mengalami proses elektrolisis itu adalah air yang dia akan menghasilkan gas hidrogen. Disitulah medical properties daripada air yang dielektrolisis. Pernah dengar di sini air yang dielektrolisis air apa? Kangen. Salah. Bukan kangen. Yang betul adalah kanggeng. Karena dia berasal dari bahasa Jepang, ya. Itu salah satu teknologi dari Jepang. Ya. Dengan alat itu dia mengelektrolisis air, terbentuklah air yang kalau kita sering dengan air alkali. Ya, saya terus terang nih, kalau risetnya tentang air alkali, manfaat alkalinitas terhadap kesehatan dikit sekali yang saya dapat. Sangat sedikit. Saya belum yakin 100%. Ya. Bukan 100%. Saya tidak yakin 99%. Karena saya enggak berani 100% ke sini, ya. Tapi ketika riset tentang air yang mengandung gas hidrogen, Anda cari nanti di PubMed, ada di NCBI dan lain-lain. Keywordnya apa? Hydrogen rich water, air kaya hidrogen. Hydrogen rich water. Rich artinya apa? Kaya. Ya, hydrogen rich water. Air yang diperkaya dengan hidrogen, gas hidrogen, maka Anda akan mendapatkan riset luar biasa banyaknya. Saya sendiri mengumpulkan, saya jadi hobi sekarang ngumpulin riset tentang itu udah lebih dari 500. Enak saya baca satu-satu karena banyak hal yang baru. Ya. Nah, dan di situ salah satunya penelitiannya menunjukkan di sini ada, ya, kalau nggak salah saya membahas tentang kasus, ya, contoh kasus, ya, penelitian, ya. Penelitian di halaman terakhir kalau nggak salah. Penelitian tentang gas hidrogen. Oke. Nah, ini riset.
Nanti silakan referensi-referensi ini Anda cari ya. Itu saya sudah tampilkan referensinya, Anda boleh cari sendiri itu referensinya. Nanti ya, saya ini dulu. Nah, saya bacakan ya, Shizuo Kojiyama. Shizuo Kojiyama ini kayaknya nama dari namanya kita tahu kayak nama orang mana ini? Pati kayaknya ya, orang Pati kayaknya ini. Ya. Melakukan penelitian tentang pemberian air minum yang kaya hidrogen dalam meningkatkan atau memperbaiki metabolisme lemak glukosa pada pasien diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu seperti apa? Gitu deh pokoknya dok, gitu ya. Tadi udah diterangin, langsung udah paham pokoknya. Mau ngomongin aja saya lupa di ujung lidah namanya itu. Ya, pada pasien diabetes tipe 2 yang kadar gulanya masih terkendali ya dengan diet dan olahraga. Dan 6 orang yang pasien IGT itu pre-diabetes lah. Ternyata ya ini seluruh pasiennya secara random diberikan air minum selama 8 minggu. Ya, ada yang diberi air kaya hidrogen, ada yang diberi air biasa saja. Ya. Random itu enggak dipilih-pilih, pokoknya secara acak ini ada yang dikasih air yang kaya hidrogen, ada yang enggak. Enggak banyak sih, cuma 900 mili atau 1 liter lah. Ya. Nah, air yang biasa saja itu air RO, air murni, air tanpa mineral, air demineralized, air tanpa mineral, supaya airnya air murni. Nah, ternyata beberapa setelah itu diukurlah ya biomarker oksidatifnya, artinya kadar antioksidan dan kadar radikal bebasnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberian air minum yang kaya hidrogen ini memiliki hubungan terhadap penurunan yang signifikan terhadap kadar LDL, ya, asam lemak bebas, serta meningkatkan kadar adiponektin pada plasma dan enzim SOD. SOD tadi apa? SOD apa tadi? Masih ingat nggak SOD? Super oxide dismutase adalah enzim apa? Antioksidan terhadap radikal bebas superoksida atau O2-min. Ternyata gas hidrogen dia meningkatkan kadar SOD. Padahal dia tidak bereaksi sama SOD. Gimana caranya? Ya itu tadi, dia masuk ke dalam sel, mempengaruhi ekspresi gen sehingga untuk menghasilkan memodulasi antioksidan alami tubuh kita. Dan uji toleransi glukosa pada 4 dari 6 pasien yang pre-diabetes menunjuk menjadi normal dengan pemberian air minum kaya hidrogen. Ini studi pada manusia. Salah satu yang saya dapati, banyak yang lain. Salah satu kasus yang saya dapati, banyak kasus yang lain. Ya. Kesimpulannya menunjukkan bahwa pemberian air kaya hidrogen memiliki peranan dalam mencegah diabetes tipe 2 dan resistensi insulin dengan cara mencegah dan mengatasi stres oksidatif. Baik, saya mau ngasih sedikit pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi seseorang yang mengalami diabetes mellitus. Gula darah 297. Tidak ada yang berubah dari perilaku hidupnya selain dia cuma minum air yang kaya hidrogen. Ya. Apa yang terjadi? Kadar gulanya turun. Orang diabetes biasanya apa yang dirasakan? Ada yang tadi yang kena diabetes. Mohon maaf, boleh nggak saya bertanya? Yang kena diabetes, siapa? Silakan. Ibu, apa yang ibu rasakan ketika diabetes? Berapa gula darah ibu? 250. Wah, subhanallah, 550. Ya. Apa yang ibu rasakan ketika kadar gula ibu tinggi? Lemas. Baik. Lemas. Kira-kira kenapa ini orang lemas? Ibu ini lemas. Kenapa? Karena kurang energi. Kenapa jadi kurang energi? Karena gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Ya, sehingga sel tidak bisa menghasilkan energi. Ya lemas lah. Padahal gulanya banyak. Tapi kok saya lemas? Ibu itu seperti
seekor itik atau angsa yang mati kehausan di tengah sungai. Banyak airnya, nggak bisa minum. Kita mati kehausan di tengah air, sungai air, laut. Makin kita minum, makin kita kehausan. Ya, ibaratnya begitu gampangnya ya. Dia lemah karena itu. Nah, itu salah satu yang saya ukur. Apa yang ibu rasakan ketika sudah minum ini? Ya, ada energi. Jadi itu salah satu indikatornya. Lebih bertenaga. Kenapa? Gulanya sudah mulai bisa masuk ke dalam sel. Ya, jadi lebih bertenaga. Apalagi bu, yang lain kenapa ibu rasakan selain nggak bertenaga? Silakan. Apa? Jantung bermasalah, itu sudah komplikasi. Sudah arahnya komplikasi. Ya, apalagi? Ngantuk. Iya ngantuk. Kenapa ngantuk? Kurang energi juga. Mohon maaf, bagi laki-laki kadang-kadang ujung-ujungnya kagak bisa tahiyat. Nggak bisa tahajud. Iya, nggak bisa tahiyat lagi. Ya, pokoknya sholat nggak selesai, nggak bisa tahiyat. Dan itu penderitaan yang luar biasa bagi seorang laki-laki. Ya, ada keinginan, tapi tidak bisa menyalurkan. Bahaya itu. Ya. Nah, jadi itu salah satu bisa kita jadikan indikator. Bagaimana kondisinya sekarang? Dia bertenaga. Ya, nggak gampang capek, nggak ngantukan lagi. Mohon maaf, biasanya kalau campur itu paling cepat 3 minggu baru bisa mulai gerak. Oh sekarang alhamdulillah udah mulai 1 minggu, ya, udah mulai 2 minggu secara bertahap. Dan ini dirasakan sendiri oleh saya benar-benar cobakan betul, ya, ke orang yang mengalami diabetes 600, ada yang 600, ada yang 297 tadi itu, ya, dia merasakan hal itu dalam jangka waktu yang cukup cepat, ya, boleh dikatakan, hitungan hari lah, ada yang 4 hari. Ada yang seminggu udah ngerasain, wah enakan ya, enakan sekarang ya. Ya iyalah, orang gulanya udah bisa dipakai, ya. Nah terakhir saya kasih salah seorang yang dia memang penderita diabetes, ya sangat tinggi. Berapa gula darahnya? 1431 Hijriah, ya. Ya, Mas bukan koma, hampir titik dia. Ya, bentar lagi titik gitu. Koma. Ya. Pokoknya mayat hidup dah. Ya. Terapi dengan salah satunya tetap dengan terapi konvensional, didampingi dengan dibantu dengan air yang kayak hidrogen ini. Dalam kurun waktu 4 sampai 6 bulan kondisi gula darahnya balik normal. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Saya terus terang di dunia medis saya katakan enggak masuk akal. Ada kita seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. 1 tahun bebas insulin. Lepas dari insulin. Makanya kalau pengalaman saya di sini, kebetulan ini diabetes, memang paling efektif ya air hidrogen itu adalah untuk kasus diabetes. Ya. Kasus diabetes paling efektif. Saya ulangi lagi, dari mana dapat air yang seperti ini? Salah satunya boleh Anda biasanya kalau dirawat di rumah sakit karena gula darah 600, berapa hari itu dirawat? Berapa hari dirawat? 10 hari ada? Ada ya? Kira-kira kalau di rumah sakit Siloam 10 hari berapa tuh kira-kira biayanya? 50 juta ada? 60? Lebih bahkan. Bisa sampai 100 juta. Kenapa? Masuk ICU dulu. ICU itu sehari aja udah berapa? Ya, 10 hari lebih kurang ya antara 60 sampai 100 juta. Itu harga normal. Ya, udah korting bahkan itu. Ya. Kalau Anda punya uang segitu, saya katakan daripada mohon maaf ya, bukan artinya mengesampingkan cara ke rumah sakit, enggak. Saya anjurkan gini aja deh. Udahlah, 1431, udah gini aja deh. Udah, kamu umroh aja lah. Umroh 40 hari atau 2 bulan. Full. Kamu minum terus itu air Zam-Zam setiap saat, nggak ada air aqua, nggak ada air lain loh ya, hanya Zam-Zam. Kamu minum setiap saat, minimal sehari 2 liter, 3 liter.
Ya, terus minum air zam-zam, ditambah lagi dengan sholat yang banyak. Lebih baik kamu mati di sana daripada mati di rumah sakit, saya bilang. Betul gak? Lah betul. Dan ternyata memang air zam-zam efektif untuk pengobatan diabetes, insya Allah biidznillah. Bukan melangkahi Allah ya, tapi secara ilmu. Ya, kalau punya duit, yang orang seperti itu kirim aja sana ke Mekah. Ya, kalaupun mati gak apa-apa, mati di sana. Ya, daripada di sini udah 100 juta, kagak mati-mati, nyusahin lagi besok lagi. Ya, dia sholat terus, dia beribadah terus, dan dia tidak sadar bahwasannya dia berobat dengan air zam-zam. Tapi kalau kita kan susah juga ya mendatangin air zam-zam tiap hari ini dok. Ya, nggak mungkin kan air zam-zam kita, ini mau terapisnya air zam-zam nih, kasih air zam-zam terus tiap hari minimal 2 liter. Mungkin nggak? Oh mungkin. Beli di mana? Ada nggak yang jual air zam-zam? Masalahnya apa air zam-zam yang dijual? Bener apa kagak? Itu zam-zam. Yang ada itu adalah air sumur. Ya, yang airnya rada-rada sepet emang, agak kelet, sengaja dicampur. Ya, karena pemerintah Saudi punya kebijakan, nggak boleh kita kirim air zam-zam keluar tuh banyak-banyak, nggak boleh. Hanya orang yang datang ke situ maksimal ambil 5 liter. Kan nggak ada itu setiap orang yang umroh terus nitip ke yang ini, kamu tolong jualin, nggak ada. Orang udah bawa itu bawa ke rumah. Bahkan ada yang tahan sampai 5 tahun itu 5 liter. Ya, nggak diminum-minum. Saking hematnya sedikit banget dia minumnya. Ya, 5 tahun nggak habis-habis. Ya, gitu. Nah, itulah kenapa salah satunya saya memberikan rekomendasi. Kalau Anda punya kemampuan sedikit ya atau punya masalah dengan itu, daripada Anda habiskan uang untuk obat-obatan saja, mbok ya dibantu dengan air hidrogen tadi ini. Ya, teknologinya sudah ada sekarang, ionizer. Anda pernah dengar kangen water, tapi jangan beli kangen water yang kangen waternya kayak gitu aja enggak, karena gas hidrogennya ini akan hilang dalam waktu 24 jam. Begitu dari proses dari mesinnya, masukkan ke dalam ini tempat airnya ini, Anda tutup, dalam waktu 24 jam dia akan keluar. Meskipun ini adalah gelas, dia akan menembus. Jadi yang sebaiknya adalah kalau Anda beli kangen water misalnya, minta ini yang baru diproduksi loh ya. Kalau aku bilang beli, ya berarti kamu baru buat. Ya mungkin punya teman yang punya mesin kangen water, tolong dibuat ya. Dibuat secukupnya untuk kebutuhan saya hari itu aja. Besok saya beli lagi. Atau kalau enggak besok kamu anterin lagi. Atau kalau enggak besok aku jemput lagi. Setiap saat itu akan lebih optimal. Fresh ya, kurang dari 24 jam. Ya, gas hidrogen masih tinggi. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda minumnya begitu keluar dari mesin, set. Segar ya, mantap. Ya. Karena begitu Anda lihat air yang kayak hidrogen itu keluar dari mesin, warnanya itu keruh-keruh karena banyak gas hidrogennya. Maaf dok, ini untuk habis waktunya. Menyingkat waktu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak atas pembicaranya Pak Dr. Fadli. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Bingung Pak ini Pak? Atau paham Pak? Mudah-mudahan paham Pak ya. Ya untuk sesi selanjutnya kita langsung aja ke pertanyaan. Ya, langsung ke Ikhwan dan Ahmad. Untuk Ikhwan dulu silahkan yang pengen bertanya. Silahkan Pak, berdiri Pak. Ya tolong pertanyaannya singkat, padat dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfian. Tadi kan dijelaskan bahwasanya antioksidan yang paling berbahaya adalah hidroksil dan ada 2 ya, yang sama ONO tadi. Radikal bebas yang paling berbahaya. Ya. Itu sebenarnya sumber terbesar dari 2 antioksidan itu dari apa? 2 radikal bebas itu. Iya, radikal bebas tadi. Kemudian organ apa yang paling
mudah diserang oleh dua radikal bebas tersebut. Kemudian yang selanjutnya untuk pada DM sebenarnya yang dimodifikasi oleh gas H2 itu apa? Terima kasih. Ya. Langsung aja Dok, silahkan Dok. Baik, yang nanya di mana sih tadi? Saya nggak kelihatan ya. Yang nanya di mana tadi? Oh di situ. Habis mic-nya di bawah saya nggak kelihatan. Jadi bagus pertanyaannya. Hidroksil sama peroksinitrit itu paling rusak kan dari tabel tadi ya. Dan pertanyaannya dari mana? Ya, radikal bebas itu. Dia datang dari metabolisme energi di tubuh kita sendiri. Itu salah satu. Ketika kita menghasilkan energi, maka proses fosforilasi itu nanti salah satunya akan menghasilkan hidroksil. Ya. Jadi proses normal tubuh kita akan menghasilkan itu juga. Kedua dari mana? Ultraviolet. Ya. Ultraviolet. Kemudian dari apalagi reaksi pengion. Reaksi pengion itu apa? Radiasi. Ya, radiasi ini ada yang nggak kita rasakan loh. Ya, jelas kalau di sinar radiasi jelas, tapi ada ya atom-atom lain, zat-zat lain yang dia bersifat radiatif, ya itu akan contohnya radiasi dari misalnya elektronik, ya itu akan menghasilkan hidroksil, ya hidroksil itu biasanya dari pemecahan air dipecah sama dia, ya terbentuklah hidroksil, bukan OH- ya, tapi OH titik, itu artinya OH, tapi dia yang ada elektronnya yang tidak berpasangan. Kalau OH- itu hidroksida, itu biasa aja, itu bukan radikal bebas, ya. Begitu juga dengan peroksinitrit, ya. Artinya sebenarnya setiap saat di tubuh kita pun menghasilkan hidroksil. Tapi ingat, tubuh kita punya mekanisme dari mana? Dari bakteri yang menghasilkan gas hidrogen. Yang jadi masalah kita makannya berantakan. Sehingga sumber H2 kita menurun. Ini dikatakan stres oksidatif. Apa stres oksidatif? Ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas sama antioksidannya. Baik itu radikal bebasnya yang terlalu tinggi atau antioksidannya terlalu rendah. Ya, sehingga dia akan menyebabkan kerusakan. Ya. Di organ mana? Terutama di organ otot dan otot terutama. Kenapa? Ya, karena salah satu penghasil energi kita adalah mitokondria yang ada di dalam sel otot, ya. Boleh dikatakan hampir semua sel. Ya. Nah, yang mana yang paling sering terserang? Ini tergantung kebiasaan kita. Kita punya kebiasaan mengkonsumsi apa atau tingkat stres seperti apa sehingga ya ada organ-organ tertentu memang yang dia lebih ya sering terserang oleh radikal bebas yang lain selain daripada hidroksil. Ya. Contoh, kita banyak makan makanan yang tinggi gula, ya cenderung memang pankreas yang akan paling gampang untuk rusak, ya. Ingat, bukan hanya pankreas itu pabrik insulin, tapi bisa jadi reseptor kan, ya enggak? Sekarang kalau berbicara reseptor yang merusak, sumbernya dari mana? Dari pembuluh darah. Zat yang meracuni tubuh kita itu masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau pembuluh darah artinya dia bisa kemana aja? Kemana-mana. Ya, dan reseptor insulin ada di mana-mana, hampir di setiap sel tubuh kita ada reseptor insulin. Ya, jadi boleh dikatakan ya reseptor yang paling sering terkena itu adalah pankreasnya sama reseptor insulinnya yang ada di hampir di semua sel di tubuh kita. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan lagi tadi ya? Enggak ya? Iya, untuk selanjutnya silahkan Pak, sebentar Ibu ya. Terima kasih. Silakan. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Yang pertama saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ingin ngoreksi yang tadi terapi buat penyelam. Sebetulnya untuk terapi penyelam bukan hidrogen, Dok. Nitrogen. Jadi orang penyelam itu dia keracunan nitrogen karena dekompresi namanya. Lah itu nanti untuk mengembalikan dekompresi dimasukkan namanya chamber hiperbarik. Iya, betul. Ya, chamber hiperbarik itu isinya oksigen murni 100%. Makanya dia mudah terbakar. Kalau kita masih ingat ribut ada pensiunan jenderal bersama anak dan besanya yang meninggal di Mintoharjo kemarin. Ya. Itu karena oksigennya dipicu konsleting listrik terbakar dan meledak meninggal di dalam. Ya.
Itu koreksinya yang pertama. Ya. Terus yang kedua, tadi dokter menyinggung air hidrogen, ini menarik, sesuatu yang baru. Ya, sementara air sendiri itu ada kontennya adalah hidrogen dan oksigen. Ya, kalau dirumuskan jadi H2O. Ya, kalau diperkaya dengan hidrogen dimasukkan gas, sementara fasa atau massa jenisnya hidrogen berdiri sendiri adalah gas. H2O adalah cair. Ya. Bagaimana dokter cara mencampurnya? Ya. Itu yang pertama. Baik. Bapak dari ini ya, dari Hegio ya? Oh bukan. Oh, bukan. Bukan. Okay. Kebetulan saya sedang meneliti dialisat. Oke. Jadi dialisat air untuk cuci darah. Oke. Siap. Tanpa menggunakan kimia. Siap. Ya, lanjut Pak. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi dokter menyatakan tidak percaya 99% terhadap alkali. Padahal di ilmu kedokteran terapi alkali digunakan loh dok, jangan salah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tunjukkan referensinya sama saya. Ya. Digunakan, bukan terapi alkali air yang saya bicara. Ya. Karena di ilmu dialisis itu dipakai untuk menaikkan pH dialisat. Jadi ada unsur yang namanya KCl, NaCl. Ya. Yang ketika NaHCO3 itu dicampur air murni nanti dipakai untuk not membantu big. cuci darah. Betul enggak? Not big, iya. Ya. Karena saya lagi memperdalam di situ. Iya, dok. betul. Nah, di dalam terapi gastritis, dokter juga memberikan terapi alkali sebetulnya. Ya. Tapi saya kan bukan profesi dokter, saya nggak mau mengupas ilmu kedokteran. Sementara disiplin ilmu saya bukan di situ. Baik. Jadi obat-obatan itu sebetulnya bersifat alkali. Ya. Ya, lanjut. Ya. Bisa disingkat Pak ya. Lalu Pertanyaannya, Pak. yang ketiga, 99% tidak percaya alkali. Itu alkali proses yang mana dulu? Saya ada menyatakan tadi ya, tidak percaya 99% Karena alkali. proses alkali ada dua macam. Ya. Ada proses kimia sama proses fisika. Ya. Kalau proses kimia, fine, 100% saya Oke. setuju dengan dokter. Betul. Karena itu berbahaya, sedimentasinya bisa terjadi mengendap, menyumbat glorumineralnya ginjal ya. Akhirnya ya terjadi tidak bisa ekskresi. Betul. Ya, itu. Tetapi kalau proses pembuatan alkalinya benar, saya tidak setuju dengan dokter. Ya. Karena ada satu teori bahwa air, kalau kita bicara hidrogen, ada hidrogen yang bermuatan positif sama bermuatan negatif. H plus sama OH min maksud Bapak? Ya. Ya. Karena H plusnya bisa dipisah. Ya, lanjut. Terus. Ya, H plusnya itu muatannya lebih Ya. condong ke CO2. CO2 dimasukkan ke dalam air, ketemu H2O. H2CO3, asam jadi karbonat. H2CO3, asam karbonat. Ya. Kalau CO-nya diangkat, otomatis pH-nya akan naik dok. Tanpa harus efek menambah kimia. Ya. Lanjut. Itu. Saya rasa kalau ini saya mau jawabnya satu-satu ya. Oke. Karena terlalu banyak nanti bingung Iya. sendiri. Ulang dari pertanyaan pertama, Pak. Nah itu aja dulu. Pertanyaan pertama tadi apa, Pak? Oh, satu lagi yang tadi masalah diabetes. Enggak, Karena gini aja topik deh. Karena kita kan nggak akan ada waktu nanti. Iya. Saya mau saya harus jawab. Coba diringkas saja Pak pertanyaannya. Yang pertama tadi apa? Intinya. Terapi hiperbarik. Oke. Iya. Kalau Ya, terapi hiperbalik itu saran saja karena Oke. kebetulan Yang kedua kalau gitu. Yang kedua apa? Tadi apa pertanyaan Bapak yang kedua? Tidak percaya hidrogen. Tidak percaya bukan. alkali. Hidrogen berdiri sendiri itu fasanya dalam bentuk Oke. gas. Nah, itu dulu saya jawab. Bagaimana cara Baik. mencampur dengan Itu dulu air? saya jawab. Saya katakan hidrogen ini bukan H2O. H2. Iya, H2. Oke, ada yang namanya diluted hydrogen. Jadi dia gas H2 terlarut. Ada gas H2 terlarut. Bapak silakan cari risetnya. Jadi bukan begitu Bapak membuat air memperkaya air dengan hidrogen, bisa dengan cara diinjek, diinfus hidrogen ya, dengan cara misalnya ini ruangan tinggi gas hidrogen, dimasukkanlah di situ cairan NaCl infus. Maka dengan tekanan tertentu maka H2-nya akan masuk. Nah, dia akan ada dua fase, satu yang gas, satu dan yang gas yang terlarut, diluted di dalam air. Itu ada. Anda bisa mengukurnya nanti dengan alat namanya H2 drops, ya, H2 drops. Dia bisa mengukur kandungan H2 di dalam
Air, ya. Itu bukan H2O, Pak. Jadi kita harus memisahkan. Jangan itu. Saya katakan tadi, OH min sama OH titik aja udah beda artinya. Udah beda, betul. Apalagi Bapak mau mengartikan H plus sama OH min. H yang positif atau negatif nggak bisa. Iya, Ya memang artinya H2 itu sesuatu yang dia bukan bersifat plus atau negatif. Enggak, justru dia bersifat lebih netral. Tapi dia bersifat antioksidan. Kenapa? Dia menetralisir hidroksil. OH titik, bukan OH hidroksida. Jadi itu pemahaman yang jauh berbeda, ya. Bagaimana mungkin 500 riset yang saya baca ini mengatakan air yang mengandung gas hidrogen terlarut, H2 diluted enriched water, air yang mengandung gas H2 terlarut, itu kemudian bisa memberikan efek terhadap beberapa kasus. Saya terus terang saya tidak memahami betul, saya tidak memahami betul bagaimana konsep kimiawinya. Saya membaca riset dan saya simpulkan bahwasannya gas H2 itu bisa dalam kondisi gas begitu saja lepas, atau dia yang terlarut di dalam satu cairan air, baik itu air ataupun di dalam NaCl. Karena riset yang saya baca salah satunya, mau percaya atau tidak percaya, saya bisa tunjukkan. Bapak boleh silakan kalau mau. Salah satu terapi judulnya begini, hydrogen enriched solution, ya, is a novel treatment for hemorrhagic treatment, untuk treatment perdarahan. Ketika orang perdarahan, ya, apa yang dilakukan? Salah satunya mengembalikan volume darah dengan cara apa? Infus, ya, infus dengan NaCl. Tapi ternyata setelah dibedakan, diteliti antara NaCl yang biasa dengan NaCl yang sudah diperkaya dengan H2 terlarut di dalamnya, perdarahannya jauh lebih cepat berhenti dengan NaCl yang diperkaya dengan H2. Saya kalau Bapak mau membantah tentang riset itu, Bapak bikin riset lagi. Bapak bantahnya dengan riset lagi. Gitu. Jadi saya membaca yang saya sampaikan ini sesuai dengan saya punya referensinya. Ya, referensi yang saya baca itu adalah referensi yang memang orang yang di bidang itu gitu loh. Saya hanya mau menerjemahkan saja. Jadi memang H2 bisa kondisinya terlarut di dalam air, dan H2 memang efektif salah satunya untuk menetralisir hidroksil radikal bebas, bukan hidroksida, bukan OH min, tapi OH titik. Yang dia tidak OH yang tidak mengandung elektron yang tidak mengandung elektron yang tidak berpasangan. Ya, kalau OH min dia stabil, ya. Elektronnya semua berpasangan, tapi kalau OH titik hidroksil enggak. Ini miskonsepsi, itu saya baca, saya sampai membaca sejauh itu. Miskonsepsi tentang hidroksil and hidroksida, dan itu ditulis oleh Taylor E. Barron, seorang PhD yang meneliti di bidang molecular hydrogen. Bapak silakan kalau mau baca di sana, buka molecularhydrogenfoundation.org. Baca di sana misconception about hydroxyl and hydroxide. Ya. Apalagi yang ketiga? Cukup Pak ya. Cukup, oke. Untuk selanjutnya yang akhwat satu lagi nggak apa-apa. Lebih manfaatan yang mana, yang dari luar atau dari yang dalam seperti itu? Tadi yang di dalam Okay. juga ada yang gas yang H-nya itu Pak. Nah, kan ada bakterinya. Bagaimana dengan orang yang udah colon cleansing kan dia? Ada apa gimana tadi? Orang yang colon cleansing membersihkan usus. Tadi kan Bapak bilang gas H itu kan yang di dalam tubuh yang bisa pakai kunyit itu kan kurang maksimal kalau ususnya kotor. Bagaimana dengan orang yang colon cleansing seperti itu? Terus saya pernah dikasih tahu temen, jadi dia anaknya ada asma gitu, terus sama dokter disarankan pagi-pagi itu untuk ke pantai menghirup udara, dan ternyata agak baik lah. Apa air laut juga termasuk seperti air terjun? Ya, terima kasih. Cukup 3 dulu itu ya, saya coba langsung jawab. Yang pertama, apakah dari mana yang paling bagus antioksidan, dalam atau luar? Ya, saya katakan bukan berarti kemudian dengan H2 ini potensial terhadap OH radikal dan peroksinaitrit, tapi kemudian dia artinya bisa menggantikan antioksidan dari luar. Antioksidan dari luar contohnya apa? Saponin, antosianin, vitamin C, vitamin E. Kenapa? Ini tidak bisa menggantikan. Kenapa? Antioksidan dari luar bukan sebagai antioksidan saja. Dia berfungsi juga sebagai yang lain. Dia memiliki peranan di metabolisme kita yang lain, bukan hanya sebatas antioksidan saja. Ya, contohnya misalnya vitamin C. Vitamin C itu bukan hanya gunanya untuk antioksidan saja, banyak yang lain. Ya, banyak yang lain. Jadi yang lain itu tidak bisa digantikan oleh H2. H2 hanya anti radikal bebas untuk hidroksil saja. Jadi walaupun Anda konsumsi air yang kaya hidrogen ini, Anda tetap mengkonsumsi buah dan sayur karena dia mengandung antioksidan yang lain, ya, yang itu
inilah bedanya ketika Anda mengkonsumsi antioksidan vitamin E, vitamin C alami dari buah dengan Anda minum kapsulnya saja. Ya. Kalau ada alami dari buah, di situ ada banyak nutrisi yang lain dan jumlahnya pun terbatas. Ya, Anda sanggup makan apel berapa sih emangnya? Ya akan banyak, tetapi dalam apel itu bukan hanya ada vitamin. Di sana juga ada kadar, bahkan ada gulanya. Ya, di sana juga ada bahkan enzim yang lain gitu. Artinya keseimbangan alam ini sulitlah untuk kita kapsulkan semuanya. Ya, makanya saya katakan obat yang paling bagus itu adalah makanan dan minuman Anda itu sendiri. Ya, kemudian apa yang pertanyaan berikutnya? Oh, colon cleansing. Kalau colon cleansing itu artinya ususnya dibersihkan. Saya terus terang, saya belum banyak baca tentang colon cleansing. Ya, artinya begini. Ketika kita bisa memperbaiki kondisi kebersihan usus kita lebih baik, apa itu usus halus ataupun usus besar, ya, maka kondisi tubuh kita akan membaik. Ya, entah itu dengan gampangnya gini aja. Anda banyak minum aja sebenarnya. Banyak minum aja, itu sudah cukup membantu. Mau itu air aqua atau air merek yang lain gitu ya, yang penting air mineral ya, itu akan bagus. Kenapa? Dia membersihkan. Ada hadis yang mengatakan kalau kita mau berbuka puasa, kalau nggak ketemu rutop kita makan tamar. Kalau nggak ada air putih, kenapa? Air putih membersihkan. Memang air putih membersihkan usus kita, tapi kadang kita jumlahnya terlalu sedikit, sering lupa dan lain-lain. Ada lagi yang ketiga tadi? Ada ya, terapi dengan itu ya di air laut. Saya kurang tahu ya apakah di air laut itu ada hidrogennya. Saya belum pernah baca. Tapi yang pernah saya baca itu di air terjun. Karena di situ banyak sekali gas hidrogen. Nah, sekali lagi saya menyinggung tentang alkalinitas. Ya, begini, saya tidak mengatakan tidak percaya 99% pada alkalinitas. Tapi saya tidak mau mempercayai tentang hidrogen ini 99% karena 100% adalah Allah. Ini lagi-lagi ini adalah riset, ongoing riset, ya. Tidak berani kita mengatakan 100%. Kedua, kenapa? Alkalinitas ini sejauh riset yang saya baca, ya, tidak sekuat riset tentang pengaruh gas hidrogen terhadap kesehatan kita. Coba silakan Anda tanya ke dokter manapun. Ya, dokter yang benar-benar dokter loh ya. Ya. Misalnya dia seorang internis, dia seorang praktisi medis betul. Teori tentang asam basa ini bisa nggak diterima sama dia? Susah kita mau terima, kayaknya ini karena keasaman, kebasahan. Enggak, sulit. Ya, karena apa? Teorinya belum begitu kuat. Ya, karena tubuh kita yang paling penting itu salah satunya adalah tingkat keasaman dari darah. pH darah itu berapa? 7,35 sampai 7,45. Lebih dari 7,45 Enggak sehat, kurang dari 7,35 asam, enggak sehat juga. Tubuh punya namanya buffer asam namanya H2CO3, buffer basa NaCO3, natrium bikarbonat. Nah, ini yang kita gunakan untuk menjaga pH keasaman dari darah kita berada pada rentang 7,35 sampai 7,45. Artinya memang ini yang harus kita rentang pH-nya, ya. Enggak bisa kita serta-merta kemudian dengan pH 9, 10 itu artinya akan menggeser pH kita. Enggak. Ya, yang terjadi adalah ketika kita mengkonsumsi air yang alkali, ya, ini yang saya pahami. Maka apa yang terjadi di lambung kan punya pH normal. pH-nya antara 2 sampai 4 kalau nggak salah. Kalau kita minum air alkali, lambung akan berusaha menghasilkan HCl lebih banyak. Untuk apa? Menjaga keseimbangan pH di dalam lambung. Nah, yang harus kita tahu ketika lambung kita menghasilkan asam lambung itu dari mana? Dari sel parietal ada di dinding lambung kita, ya, dia menghasilkan HCl. Ketika dia menghasilkan HCl, dia juga menghasilkan natrium bikarbonat NaHCO3. Nah, itu adalah garam buffer terhadap basa. NaHCO3 yang masuk ke dalam darah buffer basa kita, sedangkan HCl-nya masuk ke lambung, ya. Jadi yang terjadi ketika orang minum pH yang alkali itu adalah buffer alkali di dalam darah meningkat. Akibat apa? Akibat dari lambung berusaha menghasilkan asam lambung, ya, untuk menjaga pH-nya, dan kemudian terbentuk juga garam basa. Garam basa ini diperlukan oleh
oleh tubuh kita untuk menjaga pH darah. Kenapa? Makin kita bertambah usia, kita kekurangan kemampuan untuk menghasilkan buffer basa. Tapi kalau buffer asam HCO3, natrium asam karbonat, itu dengan pernafasan segala macam kita kelebihan buffer asam. Tapi kalau buffer basa kita kekurangan, ya, kita makin bertambah usia kita kurang. Bukan air alkali itu sendiri, ya, tetapi buffernya ini yang kita perlukan, ya, begitu. Jadi saya rasa kalau teori tentang alkalinitas ini mau dibahas, ya, panjang sebenarnya, ya, sangat panjang sekali. Gampang aja begini, ketika Anda tawarkan teori asam basa ini terhadap kesehatan kita kepada dokter, ya, dokter yang benar-benar praktik dokter, boleh saya jamin bahwasanya Anda mendapatkan jawaban yang kita sulit untuk bisa menerima ini 100%. Ya, karena apa? Atau 99%. Karena apa? Enggak begitu kuat. Ya, begitu. Baik. Ya, cukup ya, Dok, ya. Terima kasih banyak, Dokter. Hadirin yang saya hormati, mohon maaf bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan dan belum bisa tersampaikan karena memang terbatasnya waktu. Dan untuk kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwasanya gas hidrogen ini merupakan antioksidan yang paling efektif, aman dan dahsyat untuk tubuh kita yang dihasilkan oleh bakteri dalam pencernaan kita, kemudian dari air dan beberapa herbal terutama kunyit dan temulawak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan kita terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah penyakit yaitu diabetes mellitus. Ya, kita ucapkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.